Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Video, area full video berarti. Kan ada. Pimpinan pasukan, saya ambil alih. Siap! Gerak! Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara akan segera dimulai. Lapor, upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati 50 tahun Indonesia Raya ke-79 Republik Indonesia tahun 2024. Siap, dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat! Rut! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang perjuangan para pahlawan, para soldat kemerdekaan Republik Indonesia, marilah kita sejenak mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai.
Bingkai Cipta selesai. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila dipimpin oleh pembina upacara dan diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat
amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Yang kami hormati para ulama, para sepuh, segenap pengurus Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya, pengurus Rimisya, tamu undangan, dan seluruh peserta upacara yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini adalah nukilan dari preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi kita, menunjukkan pemahaman para founding parents atau pendiri bangsa tentang hakikat perjuangan kita sebagai bangsa pertama-tama adalah atas berkat rahmat Allah. Kita bisa merenungkan sejarah bangsa-bangsa yang pernah dijajah, betapa atas berkat rahmat Allah hari ini kita merdeka menjadi negeri muslim besar di dunia. Karena terjajah itu tidak selalu berakhir seperti yang kita alami. Kita cermati benua Amerika dari utara sampai selatan. Sebelum kedatangan Christopher Columbus dan penjelajah dari Eropa lainnya, jumlah orang asli Amerika pada tahun 1492 diperkirakan 50 juta sampai 110 juta. Kemana mereka sekarang? Hilang, tidak berbekas. Hari ini benua Amerika dari utara sampai selatan dihuni oleh para penjajah dengan budaya dan bahasa mereka. Lihat juga negeri tetangga kita, benua Australia. Sebelum tahun 1700-an, sebelum kedatangan Kapten James Cook, diperkirakan orang aborigin jumlahnya 10 sampai 20 juta. Kemana mereka sekarang? Siapa yang disebut sebagai penduduk asli Australia? Siapa yang memerintah dan apa bahasanya? Maka betapa bersyukur kita sebagai bangsa Indonesia atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sunda masih ada, Banjar masih ada, Bugis masih ada, Minang masih ada, Dayak masih ada, Aceh masih ada, dan lain-lainnya masih banyak dengan budaya dan bahasa yang masih terpelihara bertahan sampai hari ini atas berkat rahmat Allah. Mengapa Nusantara kita masih bertahan? Atas berkat rahmat Allah, Islam sudah hadir sejak abad pertama Hijriah. Kemudian mengalami perkembangan yang luar biasa atau masifikasi kurang lebih 1 abad sebelum kedatangan imperialisme. Ketika datang para wali, antara lain Syekh Maulana Malik Ibrahim dari Samarkand, yang kemudian bergelar sebagai Maulana Maghribi, dan disusul wali-wali yang lain yang kita kenal sebagai Wali Songo. Negeri ini dihuni kaum muslimin yang menerima agama Islam dengan sukarela dan penuh semangat, sehingga abad berikutnya ketika imperialisme dan kolonialisme tiba di Nusantara, semangat Islam yang memperkenalkan jihad fisabilillah, jihad membela tanah air dan bangsa, jihad membela agama dan membela umat, maka umat Islamlah yang memiliki kepedulian untuk berjuang
melawan penjajah. Diawali tahun 1511 ketika Portugis mencaplok Bandar Malaka. Maka yang sigap untuk menghadapi Portugis sang kolonialisme adalah kekuatan umat Islam, yaitu dipimpin oleh Pangeran Fathi Yunus alias Adipati Unus dari Jepara. Bergerak dengan ratusan kapal dan ribuan tentara menggempur Portugis di Malaka. Dan Islam sekali lagi membuktikan sebagai kekuatan yang menyatukan, melampaui batas-batas geografis dan batas-batas administrasi politik. Bersama armada Pangeran Adipati Unus bergabung pula kapal-kapal dari Bugis, dari Tuban, dari Gresik, dari Cirebon, juga kapal-kapal milik Palembang, Banjar, Jambi, dan Aceh. Bala tentaranya bersatu padu di bawah komando Pangeran Fathi Yunus atau Adipati Unus. Selanjutnya Fadlullah Khan yang di dalam lidah Portugis disebut Falatehan bergerak bersama kekuatan dari Banten dan Cirebon menggempur Portugis di Sunda Kelapa. Jadilah bulan Juni 1527 sebagai Fatham Mubina, kemenangan yang hilang bagi kaum muslimin mengusir Portugis. Kemudian atas berkat rahmat Allah bangkitlah para mujahid di seluruh Nusantara dengan perlawanan tak henti-henti kepada para penjajah dari generasi Fathi Yunus dan Fathahilah ke generasi berikutnya, baik dari Aceh, Ternate, selanjutnya dari Kerajaan Mataram, kemudian dari Goa Talu Makassar ke generasi di Banten, dan terus lahir generasi berikutnya tanpa henti, satu demi satu muncul atas berkat rahmat Allah, mengorbankan panji jihad di seluruh Nusantara kita. Maka kalau pendidikan sejarah selama ini mengajarkan kita bahwa 350 tahun dijajah, mari kita rubah sedikit paradigma atau mindset kita bahwa sungguhnya Indonesia 4 abad berjihad, berjuang melawan penjajahan. Tidak ada pemberontakan di Diponegoro, yang ada adalah perjuangan Pangeran Diponegoro dan seterusnya. Kita bukan 350 tahun dijajah, melainkan 4 abad berjuang melawan penjajahan. Karena kalau dijajah sepertinya Amerika atau Australia, Jawanya habis, Sundanya habis, Bugisnya hilang, tinggal para penjajah menghuni pulau-pulau di Nusantara. Di mindset kita jangan sampai tertanam pemikiran bahwa kita bangsa yang terjajah. Namun kita harus memiliki mindset bahwa kita adalah bangsa berjuang, bangsa yang anti penjajahan, dan bangsa yang memiliki semangat pantang menyerah untuk berdiri tegak di antara bangsa-bangsa yang lain. Inilah sedikit refleksi dari kemerdekaan yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam, nilai jihad, nilai perjuangan, nilai kemerdekaan, seperti yang kemudian termaktub di dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sebagai manifestasi peringatan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita, sudah sewajarnya kita bersyukur dan mengenang sekaligus meneladani semangat juang para syuhada, pahlawan kemerdekaan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah kita bersyukur Masjid Raya Bintaro Jaya telah menginisiasi berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kegiatan pendidikan selain kegiatan dakwah dan peribadatan. Tentu semua ini perlu didukung oleh kita semua, perlu peran serta kita semua. Dan kita juga harus mendukung perjuangan saudara-saudara kita yang sedang perjuangkan kemerdekaan mereka, yaitu negeri Palestina, baik melalui doa maupun menyumbangkan sebagian harta kita. Semoga kita semua senantiasa menjiwai nilai-nilai perjuangan yang berdasarkan nilai Islam untuk mengisi kemerdekaan dan membangun bangsa Indonesia menjadi negeri yang barakatun, thayyibatun, warabun ghafur, gemah ribah, lojinawi, adil makmur dan bersatu, serta senantiasa dalam limpahan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nasional. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Tetap setia. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka, merdeka, merdeka. 17 Agustus tahun 45. Pemuda Indonesia, tangan maju sisihkan untuk negara. Laksanakan nyata kewajiban pula, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Rahman, kami semua menyanjungmu dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas agungnya karunia nikmat kemerdekaan ke-79 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga rahmat dan berkah-Mu abadi menyertai kami semua. Ya Allah, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri untuk membangun dan mengabdi Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya dan mengukir prestasi, mengerahkan daya dan kemampuan membangun negeri. Ya Allah, ya Rahim, ya Wadud, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan, jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan, masukkan kami dalam pemeliharaan-Mu yang tak terlenakan, sehingga terpelihara persatuan dan persaudaraan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Ruk. Tegak. Ruk. Pembina upacara beserta jajarannya dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Masing-masing pemimpin pasukan membubarkan pasukannya. Kami mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mohon untuk tetap di